Nama saya Rawin ya. Nama saya Rawin, Ketua Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Jepang yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu. Perkenalkan, saya Neni. Di sini saya bertanggung jawab di koperasi ya, Koperasi Sinergi Berdikari Utama atau biasa disebut Koperasi Saitama ya, yang bekerja sama dengan LPK Harajuku ya. Kebetulan saya alumni EPA ya, angkatan 4. Mengikuti program G2G, Kanggoshi atau perawat dan Kaigo Fukushi atau care worker. Sini ada Leni Rahayu ya, dari Stikes Indramayu. Kemudian Pande Kurniawan. Ada Iin Chandra. Muhammad Fatur, dengan memberikan kemudahan fasilitas pinjaman modal untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Harajuku dan juga untuk memenuhi kebutuhan biaya selama mengikuti proses, dari mulai proses tes, akomodasinya, kemudian tempat istirahat selama mengikuti tes, kemudian ada juga untuk biaya lain sampai nanti siswa ini berangkat ke Jepang. MOU ini ditandatangani pada tahun 2008 dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, jadi IJEPA. Itu masih bisa. Masih bisa ya, karena ya, kalau misalkan dibuka kurang dari 35 tahun. Betul ya. Jadi untuk program ini kan maksimalnya itu 35 tahun pada saat pendaftaran. Seperti itu. Saya juga bisa berarti ya? Bisa, Pak. Tapi harus D3 keperawatan. Sayangnya Pak. saya bukan dari D3 keperawatan. Iya, seperti itu ya. Minimal pendidikannya itu harus D3 keperawatan ya, atau D4 keperawatan, atau S1 keperawatan, atau yang nurse juga bisa ya. Kemudian tadi ya. Kalau misalkan yang nurse, Kanggoshi, itu harus ada pengalaman kerja 2 tahun di Indonesianya. Ya, kemudian ya syarat lainnya mah sama kayak persyaratan kita ngelamar kerja di Indonesia pun ada ya. Fotokopi KTP, ya, kartu keluarga, kemudian ada surat kuning, kartu kuning, ya, SKCK, seperti itu ya. Lain-lainnya mah sama kayak kita melamar di sini ya, melamar kerja di sini ya. Kemudian ya yang nomor 7 ya, Mbak Nunung, ini saya tadi menjelaskan yang nurse dulu soalnya ya, minta tolong dikebawahin ya. Yang nomor 7 yang ditandain itu ya, mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 ya. Jadi bahasa Jepang itu dibagi menjadi 5 level ya. Yang paling dasar itu N5 ya. Jadi N5 itu bukan yang paling tinggi, tapi yang paling dasar itu N5 ya. Ini syaratnya harus mempunyai sertifikat bahasa N5 ya, JLPT atau yang dikeluarkan dari LPK yang sudah terakreditasi tentunya ya. Kemudian dulu waktu angkatan saya sama Kang Lukman itu tidak ada syarat seperti ini ya, karena di Jepangnya banyak persaingan, karena bukan orang Indonesia aja yang bekerja di Jepang ya, ada dari Vietnam, ada dari Filipina ya, jadi kita ada di sana itu levelnya harus up ya bahasanya, makanya sekarang itu ada dipersyaratkan, diwajibkan ya harus punya N5 seperti itu ya, seperti itu Pak Rawin ya. Jadi kalau dulu itu memang tidak disyaratkan ya Ibu Neni ya? Iya, tidak ada syaratnya mengenai kemampuan bahasa Jepang yang dibuktikan dengan sertifikat gitu ya. Nah, bagaimana Kang Lukman? Coba bisa diceritakan kehidupan sebagai pekerja migran care worker ya di Jepang melalui skema G2G ini. Bisa diceritakan Kang Lukman, silahkan. Saya akan share screen sedikit saja sebenarnya, hanya untuk supaya saya bisa
ngomongnya agak sedikit nih. Tapi nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kehidupan perawat di Jepang dan keuntungan mengikuti program G2G ya. Gini aja, kehidupan perawat waktu awal pertama saya datang itu adalah saya kebetulan pada saat matching itu di daerah bawah. Jadi ini ada atas sama bawah gitu. Kalau bawah itu saya di daerah Okinawa kebetulan di prefektur Okinawa. Dulu Kang Lukman itu di Okinawa ya Kang ya? Di Okinawa saya. Nah sekarang setelah lulus kemudian saya pulang sebentar karena istri ingin melahirkan di Indonesia. Terus balik laginya saya bekerja di Nara. Sampai saat ini saya masih di Nara, di prefektur Nara. Nah di Jepang itu kita transportasi biasanya sepeda itu unggulan juga di sini. Banyak menjadi sebuah unggulan. Kemudian pakai denca atau kereta listrik ya, atau bis. Nah untuk saat ini saya biasanya pakai kereta listrik ya, denca sama motor seperti itu gitu ya. Kalau di sini kalau belum lulus itu namanya kohosa gitu. Kaigo kohosa atau kanggo kohosa. Seperti itu. Itu untuk transportasi di sini Benri praktis lah ya. Praktis gitu. Enggak mahal tidak. Nah, enaknya adalah kalau di sini itu kita kalau seandainya kerja itu misalkan mau hari ada yang pakai tiketnya dengan hari liburnya saja ada, nanti ada gratisan berapa kali gitu. Itu tergantung, enaknya di situ. Kan toh dapat tunjangan juga dari tempat kerja untuk transportasi. Nah, kemudian jangan kaget kalau lingkungan sekitar, kalau di Jepang itu kebanyakan lansia, karena makanya di sini membutuhkan banyak care worker atau keigo fusishi ya. Jadi kanggoshi maupun keigo fusishi itu tetap dibutuhkan di sini, tetapi yang paling tinggi dibutuhkan di sini adalah keigo fusishi. Seperti itu. Makanya program G2G kebanyakan akan lebih besar kandidatnya keigo fusishi daripada kanggoshi, seperti itu. Nah, persyaratan-persyaratannya nanti bisa ditanyakan ke LPK Harajuku atau LKPR Harajuku. Seperti itu. Kemudian ada nggak komunitas Indonesia? Jangan khawatir, sekarang sudah banyak komunitas Indonesia. Kemudian masakan Indonesia, tapi saya tidak terlalu memilih masakan Indonesia. Di sini mahal, mendingan saya masakan sini gitu. Tapi cari yang halal. Ada nggak sih produk-produk halal? Banyak sekarang. Sekarang ini nama Geomusupa namanya, itu produk halal banyak di situ. Kita bisa masak sendiri gitu. Jadi jangan khawatir. Kemudian ibadah, kalau ibadah di sini sudah semakin banyak bermunculan istilahnya masjid. Alhamdulillah. Di Nara sendiri alhamdulillah sudah kebeli tahun ini bangunannya. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya alhamdulillah. Dan misalkan ada yang mau wakaf, ini Masjid Indonesia atau Istiqlal Osaka juga lagi membutuhkan deadline-nya 3 hari lagi, 15 Mei. Kali teman-teman ini tinggal nanti cari di Facebook, itu kalau mau wakaf untuk Masjid Istiqlal Osaka juga boleh. Kalau di tempat kerja itu, tempat saya luas. Walaupun mereka tidak memahami tentang Islam, tapi mereka menghormati ibadahnya. Saya bisa alhamdulillah di sini. Jumatan saya istilahnya kita bilang ke tempat kerja untuk saya bisa Jumatan. Kalau seandainya saya dinas malam, pulang dinas malam, saya bisa Jumatan atau libur. Seperti itu. Biaya hidup gimana? Ya pasti jelasnya beda dengan Indonesia. Sedikit mahal. Saya nulis 170.000 itu minimal gaji belum lulus ya. Biasanya Kihong itu gaji dasar ya.
belum masuk yang lain. Itu sekitar segituan deh, gitu. Seperti itu. Ada bahkan yang lebih, bisa lebih itu. Makanya tergantung rumah sakit nanti pada saat teman-teman mau matching ke perusahaan kan nanti milih tempat kerjanya 10 tempat kerja gitu kan, mau milih yang mau gaji dasarnya berapa itu bisa terlihat di situ seperti itu. Ya. Nah ini keuntungannya tadi disebutkan juga ya, SIM kita bisa. Nah program pemerintah unggulan, kenapa unggulan? Ini sebenarnya yang saya dengar adalah seharusnya program EPA itu hanya 10 angkatan. Oh. Ya, yang saya dengar itu sebenarnya seharusnya adalah 10 angkatan yang saya dengar. Hanya saja dilihat bahwa orang-orang Indonesia itu baik, ya, itu seperti itu. Cuman yang menjadi sebuah PR-nya adalah gimana caranya meningkatkan tingkat kelulusannya saja. Makanya tadi Ibu Neni menjelaskan, saya daftar lagi udah nggak bisa. Sebenarnya kalau alumni EPA itu nggak usah daftar lagi, mau ke sini bisa ke sini lagi. Itu justru adalah poin paling untungnya, adalah paling dicari adalah program alumni program G2G yang mau ke Indonesia, mau balik lagi. Itu paling dicari, paling utama. Nah, enaknya lagi selama belajar dapat, jadi kita sudah belajar makan gratis, dapat duit atau tunjangan atau uang saku, dapat uang jajan seperti itu. Enaknya di situ selama di Indonesia maupun di Jepang. Itu program saya dulu. Sampai sekarang sama juga. Jadi sampai, nah kalau seandainya tadi biar saya nggak lupa, kalau Kanggoshi itu perawat, benar-benar pure perawat. Jadi bukan, kalau Kaigo Fukushishi itu adalah perawat lansia. Jadi tidak nyuntik, medis itu tidak melakukan. Nggak nyuntik, nggak nginfus. Itu namanya care worker atau Kaigo Fukushishi atau Kaigo. Kita sebut Kaigo ya. Nah, kalau Kanggoshi itu dia nyuntik semuanya lah. Yang medis itu dilakukan. Kalau lulus ujian nasional perawat sini. Kalau belum lulus, belum bisa melakukan. Sama, tetap nggak bisa melakukan apa-apa. Pekerjaannya nanti kalau belum lulus itu sama, mirip-mirip dengan Kaigo juga, seperti itu. Ya. Itu bedanya seperti itu, perbedaannya. Jadi pada saat sebelum lulus, nanti itu belajar sambil kerja. Nah, selama sampai menuju ujian itu ada pelatihan-pelatihan atau ketemuan juga. Nanti yang bayarin itu pemerintah Jepang, seperti itu. Transportasinya kah, makannya, hotel. Jadi tinggal belajar aja kalian. Pada saat biasanya itu ada yang dulu itu ada 4 bulan atau 6 bulan. Itu tergantung nanti dari Jikwel-nya, badan yang menangani teman-teman EPA di sini. Seperti itu. Jadi fokusnya sampai lulus itu di situ, belajar dan belajar sambil kerja. Nah, kalau Kaigo atau care worker itu jenjang karirnya itu enak daripada Kanggoshi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Kanggoshi ada seniornya yang nunggu menjadi pengen ketua unit atau shuning gitu ya, atau fukushuning. Tapi tidak memungkinkan juga kita akan menjadi bisa. Tapi kalau di Kaigo Fukushishi itu kan nggak terlalu banyak. Saya dulu itu udah menjadi wakil ketua unit waktu di Okinawa. Cuman karena saya pengen manggil istri saya, istilahnya kerja di sini boleh tidak, katanya tidak boleh. Itu kebijakan tempat kerja ya. Nggak boleh katanya satu tempat kerja dengan profesi yang sama ya. Akhirnya saya memutuskan keluar dan pindah. Sebentar Kang, saya pengen nanya nih. Berarti untuk yang skema G2G ini ada jenjang karir di Jepangnya? Iyalah, bisa menjadi ketua unit, menjadi care manager. Saya baru ujian
ujian care manager. Bukan ujian care. Kerja di Jepang dari awal sampai selesai kontrak itu begitu terus, bukan ya? Bukan, ada jenjang karirnya juga. Ada jenjang karir ya. Soalnya kalau saya kan dari program magang. Nah, teman-teman perawat yang bekerja di Jepang saat ini kan ada yang dari program magang juga. Nah, saya mikir kalau program magang kan dari mulai masuk ke Jepang sampai pulang ya begitu terus. Nggak ada jenjang karir dalam istilah program G2G ini kan. Nah, ini baru saya ketahui. Konsultasi dengan Jigwell kapanpun ada. Mau bahasa Indonesia pun ada. Walaupun itu orang Indonesia, orang Jepang, ada yang bisa bahasa Indonesianya juga ada. Jadi ada permasalahan, mau sodang atau apa kan ada. Misalkan kalau di sini ada senior ya bisa juga konsultasi dengan seniornya. Tapi dengan badan Jigwell di sini juga bisa. Seperti itu kapanpun. Nah, ujian nasional, nah di sini tadi udah jelaskan ya. Nah, ujian nasional ini enak lagi kalau sudah lulus, kalian bisa panggil keluarga, teman-teman semua. Kayak sekarang ya, Kang Lukman ini ya. Ya, saya contohnya ini bawa keluarga. Banyak sekali pihak orang Jepang yang menanyakan ada tidak anak EPA yang mau balik lagi ke Jepang seperti itu. Nah, kalau saya tarik kesimpulan dalam kehidupan tadi yang disampaikan Kang Lukman, kehidupan dan keuntungan ya mengikuti program G2G ini, yaitu adanya jaminan penempatan dan perlindungan dari pemerintah, begitu ya Kang ya? Betul. Nah, jadi 100%. Nah, jadi jangan khawatir nanti pada saat kita mengikuti program ini nanti oleh pemerintah itu tidak diperhatikan, bukan begitu ya? Justru karena skemanya ini adalah kerjasama pemerintah dengan pemerintah, otomatis di situ adanya perlindungan dari pemerintah secara langsung ya. Tambahan satu lagi keuntungannya G2G. Gaji dasarnya lebih besar daripada orang gaji magang. Oh iya ya. Nah ini untuk sesi yang kedua ini materi penempatan skema G2G, mungkin dari Bapak Ibu atau partisipan lainnya yang ingin menanyakan secara langsung, boleh silakan. Ya kita kasih waktu untuk langsung bertanya dengan Kang Lukman kah atau dengan Ibu Neni. Ini sama-sama pelaku pekerja migran care worker di Jepang. Boleh ya? Ini baru berita. Keuntungannya G2G, Kaigo, tahun depan naik gajinya ditambah karena Perdana Menteri baru 5.000 sampai 12.000-an. Yen. Kenaikannya? Makanya punya saudara atau Anda sendiri D3 keperawatan, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ke Harajuku. Beneran, ada di linksnya, ada di newsnya, silakan cari sendiri. Ada newsnya. Nanti kalau sudah ketok palu, kalau dari news itu ketok palunya adalah tahun depan bulan 2 seperti itu. Sebenarnya promo terakhir itu nanti di sesi terakhir ya Kang ya, untuk gabung di Harajuku itu ya. Tapi nggak apa-apa karena bukan promo sebenarnya. Maksud saya sih mengajak maksud saya sih bukan promo ya, hanya mengundang saja, monggo saja gitu. Iya betul ya. Jadi antusias sekali ya Kang Lukman untuk mengajak satu rekan profesinya ya sebagai perawat. Kemudian kenapa sih kalau misal ada program G2G ikut program lain begitu ya Kang ya? Ya betul. Yang jelas-jelas makan gratis, belajar dapat gaji itu. Gajinya lebih besar dari yang lain. Nah, jadi itu semangat sekali ya karena satu rekan profesi. Oke, saya bacakan nih pertanyaan dari Leni Rahayu ya. Ini mahasiswa atau lulusan ya, Stikes Indramayu. Oke. Dan misalkan ini dan misalkan. Dari awal nih. Oh, dari atas dulu.
Saya langsung baca dan misalkan. Oke. Panjang. Ayo gozaimasu, Sensei. Izin bertanya, saya Leni Rahayu. Insya Allah dan mohon doanya tahun ini semoga bisa lulus Ujikom. Kita doakan ya, amin ya. Semoga lulus. Amin ya. Amin. Ini pertanyaannya, apakah kerja di rumah sakit Jepang harus punya pengalaman dulu di rumah sakit Indonesia? Ini satu. Ya. Dua, dan misalkan saya lulusan S.Cup nurse dan langsung bekerja di perawatan lansianya, misal sudah 3 tahun, apakah bisa ke rumah sakit di Jepangnya gitu? Oke, ini bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Bisa ya. Bapak dan Ibu Neni, bisa ya? Oke, ini mungkin saya ingin yang menjawabnya Kang Lukman dulu nih, yang pertama ya. Yang pertanyaan pertama. Harus dibedakan ya. Ini pertanyaannya kan tadi bisa nggak? Ini mau ke rumah sakit, makanya mau ke rumah sakit tuh menjadi sebuah ngambilnya itu program dia Mbak Leni itu yang kayak kanggosi atau perawat medis atau perawat lansia. Itu aja lah saya bedainnya. Ya Mbak Leni. Harus ditentukan dulu ya? Atau bagaimana? Ya, kalau seandainya yang ke RS-nya. RS gini berarti maksudnya ke perawat medis yang bisa nyuntik, bisa ini ya? Oh iya. Nah, itu harus punya pengalaman kerja di rumah sakit Indonesia itu minimal 2 tahun. Nah, kalau seandainya belum punya pengalaman kerja itu, masuknya nanti bisa daftar ke yang perawat lansia seperti itu. Begitu. Jadi, itu perbedaannya ya. Jadi, Mbak Leni. Jawabannya itu, Mbak Leni, kalau saya simpulkan, kalau mau kerja di rumah sakit umum di Jepang, harus punya pengalaman 2 tahun dulu di Indonesia. Kerja di rumah sakit ya. Betul. Dan untuk tahun ini ya, anak-anak yang baru matching itu wajib disertakan taklaringnya, Pak. Oh. Jadi bukan hanya, saya sudah Punya pengalaman 2 tahun ya, dilihat dari saya lulus juga udah 2 tahun lalu lulusnya. Iya. Misalkan. Tapi kalau misalkan tidak ada taklaringnya itu juga tidak bisa. Tidak bisa dibuktikan ya. Untuk tahun ini Nggak bisa. Oh iya, saya atau Kaigo perawat lansia itu bisa juga ngambil ujian perawat medis kalau punya GLPT N1. Oh. Itu. Jadi kalau seandainya mau nggak matching di perawat medis, kalau saya berpikirnya karena tempat perusahaan rumah sakit Jepang, tempat kerja rumah sakit Jepang itu ngambilnya kan nggak banyak kandidatnya, kebanyakan Kaigo. Bisa ngambil Kaigo dulu, kemudian di sini ngambil N1-nya, nah dari situ bisa change ngambil ujian perawat medis, itu bisa. Change-nya seperti itu. Berarti dari Kaigo dulu ya lansia, terus bisa change ke RS-nya gitu ya, ke medis. Bisa. Jadi nanti untuk ujian nasionalnya perawat medis nanti ada persyaratannya. Jadi jangan khawatir. Oh, saya belum punya, saya pengen ke perawat medis tapi belum punya pengalaman, tapi saya pengen ke Jepang. Ya udah masuk aja ke perawat lansia dulu, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Di sini digodok dulu. Kalau bisa lulus ini dulu, lulus ujian perawat lansianya juga dulu, biar nanti kan ada chance-nya terus gitu. Kalau seandainya nggak lulus kan sesuai kontrak. Seperti itu. Mau tidak mau. Iya. Tapi tetap jangan khawatir, kalau mau ke sini lagi masih ada yang mau terima lagi. Seperti itu. Oh. Gitu. Ya. Sudah puas nih? Sudah paham. Ya. Apakah ada pertanyaan lain dari partisipan yang lain juga? Boleh? Syarat khusus selain D3 dan S1 perawat untuk bisa bekerja sebagai perawat di Jepang apa? Mbak Neni. Sebenarnya kalau syarat khususnya itu
apa ya? Yang membedakan itu dari care worker sama yang tadi nurse itu sebenarnya cuma dua ya, pengalaman kerja sama STR ya. Ada istilah STR ya, surat tanda register perawatnya gitu ya kalau yang untuk nurse ya. Kemudian ada lagi syaratnya tuh supaya keterima ke Jepangnya ya. Nanti kan setelah lulus itu belajar ya, seperti Kang Lukman tadi bilang ya, belajar dan makan ya. Nanti sebelum berangkat ke Jepang pun, kalau sekarang mah 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di Jepang ya. Selama 6 bulan itu digodok lagi bahasanya dan harus lulus N4. Harus lulus N4 ya. Oh, berarti itu menjadi syarat utama juga ya? Iya, betul. Harus lulus N4 sebelum berangkat ke Jepang. Baik ya. Nah, yang saya ketahui ini Bapak Ibu, selain skema G2G kan ada program magang dan juga ada skema SSW ya, atau mandiri ya. Ketiganya, baik itu dari magang maupun SSW dan G2G saat ini, itu peserta harus lulus kemampuan bahasa Jepang level N4. Ya. Jadi untuk anak magang sekalipun, kalau misal di Indonesia belum lulus ujian level bahasa Jepang N4, itu tidak bisa berangkat. Susah ya, nanti ditolak di imigrasi Jepangnya. Nah ya, saya pengen tahu gitu, kenapa demikian Kang Lukman? Kenapa perawat itu kok sekarang mereka harus lulus dulu level N4? Kalau angkatan jadi Kang gini, Lukman, alasannya ya, karena persyaratannya teman-teman Vietnam lebih tinggi dari persyaratan teman-teman Indonesia. Vietnam itu N3 minimal baru bisa masuk. Jadi nggak salah kalau seandainya persyaratan dari pemerintah khususnya BP2FI melaksanakan bahwa harus ada N4 baru bisa. Itu aja sudah sebenarnya masih kurang, masa masih kalah gitu dengan Vietnam. Makanya range kelulusan teman-teman Vietnam itu lebih tinggi daripada teman-teman dari Indonesia. Makanya ini saya bilang ini PR-nya dari teman-teman atau pihak pemerintah Indonesia juga harus memikirkan bagaimana caranya teman-teman juga harus N3 gitu. Ya, kenapa N3? Karena N4 itu di pemikiran orang Jepang itu untuk kaiwa atau komunikasinya itu masih belum bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya pribadi ya. Ini saya pengen tahu juga, apakah ada orang Indonesia dari program G2G ini yang saat ini sedang bekerja di rumah sakit di Jepang, kemudian dia punya karir yang bagus gitu di Jepangnya. Ada nggak? Karir yang bagus. Ada yang sudah menjadi care manager. Ada ya? Itu di grupnya dulu Ibu Neni itu. Di awal pembukaan tadi bahwa kami memfasilitasi ya pembelajar kami di Harajuku yang ada kesulitan biaya, baik itu untuk pelatihan bahasa Jepang dan juga biaya untuk mengikuti proses selama mengikuti tahapan seleksi G2G sampai dengan berangkat ke Jepang. Nah, ini saya minta dari Ibu Neni untuk menjelaskan bagaimana syarat mengajukan pinjaman tersebut, kemudian keuntungannya apa sih? Kan tadi dibilang gratis program G2G. Ya. Kan tadi sudah dibilang gratis katanya. Ya, lalu untuk apa lagi biaya-biaya yang disiapkan oleh koperasi gitu ya? Nah, nanti sebelum menjawab pertanyaan dari siapa lagi nih? Leni lagi? Dari Leni ya? Oke, nanti saya minta Ibu Neni mempresentasikan dulu materi pembiayaan koperasi. Silakan, Ibu Neni. Baik ya teman-teman, di awal saya sudah
memperkenalkan diri, saya dari Koperasi Sinergi Berdikari Utama ya, atau biasa disebut dengan Koperasi Saitama ya. Koperasi Saitama ini berbadan hukum ya, berbadan hukum melalui keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ya, seperti itu. Kemudian Koperasi Saitama ini berlokasi di Kabupaten Indramayu ya, berlokasi di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Sindang, dan di Desa Rambatan Wetan ya, seperti itu. Kemudian Koperasi Saitama ini bekerja sama dengan LPK Harajuku ya, seperti yang sudah Bapak Rawin tadi sebutkan. Untuk apa sih ya? Untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin bekerja ke Jepang yang ada kendala di biaya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu atau sering dengar ya dari teman-teman lain bahwa ke Jepang itu biayanya mahal ya, seperti itu. Apalagi untuk program G2G ini kan diharuskan lulus ya, di persyaratannya itu diharuskan lulus mempunyai sertifikat N5 ya. Sedangkan di LPK Harajuku sendiri untuk sampai lulus sertifikat N5 itu ada biayanya ya. Ya, seperti itu. Biaya di LPK Harajuku untuk lulus sampai dengan level N5 itu 5.300.000, Ibu Neni. Ya, ya, seperti itu ya dari LPK Harajuku ya. Kemudian dari Koperasi Saitama ini ingin membantu memfasilitasi teman-teman yang memang ada kendala untuk biaya kursusnya ya. Jadi nanti akan ada keuntungan bagi teman-teman yang bergabung bersama Koperasi Saitama ini. Ya, ada Mbak Nunu? Ya, nggak bisa di-share. Baik ya, kalau tidak bisa di-share nggak apa-apa, saya bacakan ya. Ada 10 keuntungan ya dari Koperasi Saitama bagi teman-teman yang bergabung ya. Yang pertama itu nanti pelatihan level N5 ya, sampai level N4-nya itu nanti akan di-cover oleh koperasi ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan uang saku awal berangkat ke Jepang ya. Nanti barangkali ada keperluan apa gitu di Jepangnya ya, meskipun nanti teman-teman setelah lulus dapat gaji ya, dapat gaji atau tunjangan dari pemerintah ya selama bekerja, bukan selama belajar ya, 6 bulan di Jakarta dan 6 bulan di Jepang ya. Tetapi nanti dari koperasi juga memfasilitasi uang saku awal ya. Kemudian yang ketiga itu nanti teman-teman kan kalau melalui LPK Harajuku nanti ada jasa untuk pengembangan LPK-nya ya. Nanti itu juga di-cover oleh koperasi ya. Kemudian nanti teman-teman ada pembuatan paspor ya, dokumen itu nanti juga ada ya dari keuntungan itu. Yang kelima ya, nanti selain membuat paspor nanti juga ada membuat BPJS ya. Kalau untuk CPMI ini ada membuat BPJS Ketenagakerjaan nanti ya. Kemudian ada tentunya ya ada medical check up ya. Medical check up-nya nanti di-cover dulu dari koperasi ya. Medical check up-nya ini tidak hanya 1 kali ya. Bisa nanti ada medical check up tambahan ya. Kemudian tentunya transportasi ya, transportasi baik dari mulai verifikasi ya, verifikasi data setelah mendaftar itu nanti ada verifikasi data itu ke Bandung ya, kita antar ke Bandung ya. Kemudian nanti ada tesnya, tes psikotes, tes keperawatan itu di Jakarta, nanti kita antar ke Jakarta ya. Kemudian MCU juga nanti ke Jakarta ya, diantar ke Jakarta ya, seperti itu transportasi. Dan sampai keberangkatan ya, itu ada ya difasilitasi. Kemudian ini ya ada. Kemudian yang 9 itu ada akomodasi ya. Akomodasi itu pada saat medical check up atau pada saat tes psikotes dan tes keperawatan itu biasanya
kalau misalkan pesertanya banyak itu bisa 2 hari sampai 3 hari ya. Jadi kami fasilitasi untuk penginapan juga ya. Bisa nginap 1 hari sampai 2 hari di hotel ya. Itu sudah di cover dari koperasi ya. Kemudian yang 10 ya, ada asrama pelatihan ya, asrama karena tadi di awal sudah dijelaskan ya, syarat pendaftarannya itu harus N5, kemudian nanti sebelum berangkat ke Jepang itu harus N4 ya. Kami dari koperasi dan LPK Harajuku sendiri sudah sepakat anak-anak yang bergabung di Koperasi Saitama harus belajar sampai N4 ya, seperti itu biar memudahkan teman-teman nanti pada saat pelatihan di Jakarta dan biar bisa lulus N4 dan bisa berangkat ke Jepang ya, seperti itu. Itu adalah keuntungan ya kalau misalkan teman-teman bergabung di Koperasi Saitama ya. Lalu bagaimana cara bergabungnya? Tentu ada persyaratannya ya Pak ya. Betul sekali ya. Ya, jadi syaratnya itu ini semua partisipan dari Jawa Barat, dari Indramayu atau ada dari luar kota Pak? Kayaknya ada yang dari Brebes tadi tuh ya. Ada yang dari luar Indramayu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya ya. Ini. Iya, sebenarnya dari awal Koperasi Saitama bekerja sama dengan LPK Harajuku itu sudah ditetapkan persyaratannya itu ya. Pertama tentunya yang sehat ya, sehat jasmani dan rohani ya. Pertama, kemudian ya memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan programnya ya. Betul. Jadi program apa yang mau diikuti ya? Kalau misalkan yang mau diikuti itu program G2G, ya tadi persyaratannya harus memenuhi dulu ya. Kemudian yang terakhir itu selain memenuhi persyaratan magang juga harus terdaftar sebagai siswa kursus Harajuku ya, LPK Harajuku. Kemudian yang terakhir itu sebenarnya dikhususkan ya yang berdomisili di Kabupaten Indramayu. Tetapi kata dari pihak LPK Harajuku ini pengen mengkhususkan untuk program G2G ini ya. Jadi untuk teman-teman perawat ya dari yang berdomisili di luar Kabupaten Indramayu pun boleh bergabung ya, seperti itu ya. Betul sekali. Iya, jadi seperti itu. Ini kita kasih kemudahan karena yang bertanggung jawab di koperasi juga ya, rekan kita di Jepang juga itu semuanya dari program EPA. Jadi kita pengen jangan dibatasin gitu ya, jangan dibatasin untuk yang domisilir luar Kabupaten Indramayu juga. Saya harap bisa difasilitasi ya. Makanya ini keuntungannya, keuntungan lebih dari rekan-rekan perawat yang ingin melanjutkan karir di Jepang, bekerja di Jepang, ya kami dengan koperasi itu akan memfasilitasi. Tadi banyak banget ya, 10. Iya, 10 ya. 10 keuntungannya ya, iya. Kalau bergabung. Terus sekali ya, jadi meskipun gratis programnya, tapi tetap saja harus menyiapkan biaya untuk kebutuhan sendiri ya, tentunya ya. Contohnya karena syaratnya harus memiliki sertifikat kemampuan bahasa N5 dan level N4, itu berarti teman-teman harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman yang baru memulai belajar bahasa Jepang cukup mendaftar ke LPK Harajuku, mendaftar level dasar ya. Level dasar, biaya di Harajuku untuk mengikuti level dasar adalah 1.600.000 ya. 1.600.000, tetapi ini kita kurangin lagi nih. Menjadi 1.500.000 ya. Kemudian mendaftar kursusnya 300.000, jadi total 1.800.000 ya. Jadi ini kita kasih fasilitas lagi nih ya, kita kasih fasilitas lagi. Jadi cukup
1.500.000 biaya kursus bahasa level dasar. Mendaftar untuk mengikuti kursus di Harajuku 300.000, jadi 1.800.000. Kemudian silahkan teman-teman untuk belajar lanjutan level N5 dan lanjutan level N4 itu mengikuti pinjaman dari fasilitas koperasi. Jadi bagaimana tadi sudah dijelaskan ya Ibu Neni, syaratnya apa saja, dan yang satu lagi Ibu Neni lagi ke belakang dulu sebentar, nanti dijelaskan lagi. Intinya selain fasilitas dari pemerintah, Ibu Nunung tolong share screen-nya lagi untuk yang tadi, supaya ini tidak menjadi. Nah, ini ya. Jadi ada fasilitas pemerintah juga di sini. Nah, fasilitas yang pemerintah berikan untuk calon pekerja migran Indonesia skema J2J itu yang pertama adalah tiket keberangkatan, ya, itu sudah difasilitasi. Kemudian penggantian biaya pemeriksaan kesehatan. Nah, ini penggantiannya artinya selama kalian masih di Indonesia itu bayar sendiri dulu. Kalau sudah lulus, dinyatakan lulus, kamu sudah berangkat ke Jepang, itu akan diganti biaya tadi. Tetapi biaya tadi selama masih di Indonesia itu akan difasilitasi terlebih dahulu dari koperasi. Nah, ya. Kemudian ada visa kerja. Ini visa kerja gratis juga dibiayai, difasilitasi pemerintah. Kemudian legalisasi perjanjian kerja juga difasilitasi oleh pemerintah. Dan pelatihan bahasa pra pemberangkatan di Jepang dan di Indonesia. Nah, itu gratis ya. Sudah gratis. Nanti difasilitasi ada pelatihan pra pemberangkatan di situ selama kurang lebih 6 bulan ya, Kang Lukman ya. Betul ya. Jadi 6 bulan itu nanti akan dilatih juga bahasa. Nah, saat ini alumni Harajuku yang sudah lulus pendaftaran tahun 2021 ini dan juga 2020 kemarin yang sudah di Jepang itu pelatihan bahasa Jepangnya itu menggunakan buku Marugoto. Nah, ya, ini akan menjadi kesulitan ketika teman-teman sama sekali tidak pernah belajar bahasa Jepang ke level N4, kemudian diberikan materi buku Marugoto. Ini akan kesulitan sekali. Makanya saya di lembaga pelatihan Harajuku ini meminta untuk semua kandidat atau pendaftar skema J2J ini untuk difasilitasi dan dibiayai sampai dengan level lanjutan N4. Baik nih, Bu Neni, saya mau tanya ini, berapa sih jumlah yang dipinjami dari koperasi untuk mengikuti skema J2J ini? Ya di situ kedengeran. Ini karena berapa yang nanti akan koperasi bergabung di koperasinya itu totalnya 20. Tadi untuk 10 fasilitas ya. 10 fasilitas tadi termasuk untuk biaya pelatihan, untuk biaya proses ya. Sampai berangkat ke Jepang itu 25 juta totalnya. Oke ya. Ini kira-kira murah atau mahal ya? Partisipan di rumah ya. Atau mungkin sharing ada berapa sih biaya bekerja di Jepang gitu? Atau mau ada pertanyaan? 25 juta ya. Saya pikir itu murah ya, karena dari awal untuk biaya pelatihan, transportnya,
terus menginap pada saat tes di hotel itu. Di hotel ya. Inapnya di hotel ya. Berapa malam itu Ibu Neni kira-kira? Persyaratannya ya kalau misalkan banyak itu 2 malam. Di hotel 2 malam. Kemudian selain itu nanti koperasi juga menyediakan koper ya. Kopernya. Terus tasnya ya. Tas. Medical check up gimana Ibu Neni? Termasuk ya. Oke. Jika dibutuhkan ya. Oke. Dan satu lagi ini sampai uang saku awal berangkat ke Jepang. Nah, jadi dari 25 juta itu fasilitasnya tadi yang sudah disebutkan. Ya, di luar fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi selain fasilitas dari koperasi, ada fasilitas lagi dari pemerintah. Seperti apa tiket pesawat ya, tadi pengembalian biaya tes putung. Kemudian untuk proses visa, ya, terus pelatihan di Jakarta, ya, 6 bulan dan di Jepang. Oke, selama 6 bulan, kalau saya dengar, itu betul nggak, Ibu Neni, 6 bulan di tempat pelatihan di sana, itu dapat gaji ya? Berapa Ibu Neni gajinya? UMR di situ 3 juta sampai 5 juta ya. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, kita ikut pelatihan di Indonesia 6 bulan, itu dapat gaji 3.500.000-an kira-kira ya, ngikutin UMR. Menarik sekali ya tentunya ya. Oke, kayaknya udah jelas nih ini ya. Udah jelas. Jadi di terakhir ini kita mau kasih tips untuk rekan-rekan satu profesi perawat yang ingin memulai karir bekerja di Jepang melalui skema G2G. Ini caranya. Yang pertama nih ya dari saya nih ya. Tipsnya, saya dari Lembaga Pelatihan Kerja kayaknya. Jadi disarankan untuk teman-teman mengikuti pelatihan bahasa di lembaga yang sudah terakreditasi. Ya? Harus ya, wajib karena disyaratkan. Nah, tipsnya lagi itu belajarnya sampai dengan level N4 ya. Karena nanti akan mendukung teman-teman bagi yang ingin bekerja sebagai perawat di Jepang. Betul ya, nanti jangan kalah sama Vietnam. Vietnam sebelum berangkat N3. Ya. Oke, ada tips lainnya? Ibu Neni sebagai kerja perawat? Menyiapkan ya. Tipsnya adalah menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Contohnya yang belum ada mungkin translate. Ya, tidak semua institusi pendidikan itu memberikan translate ijazah ya. Oke, itu tipsnya ya. Nah, dari Kang Lukman nih, kasih tips nggak nih Kang? Selain saya tadi bahasa, kemudian Ibu Neni mengenai dokumen yang disyaratkan itu harus disiapkan. Ya tipsnya adalah bahasa, komunikasi. Gitu. Komunikasi di sini kita sama lah. Kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, saya selalu menekankan gitu. Berarti kalau kita di Jepang ya berarti pakai bahasa Jepang. Jadi tingkatkan bahasa Jepangnya. Masa kalah dengan negara Vietnam yang N3, kita N4 aja nggak mau. Ya harus N4 kita ambil karena itu sudah syarat mutlak dari PP2 mau tidak mau. Seperti itu. Jadi tingkatkan terus bahasa. Kalau masalah biaya, kan koperasi Saitama sudah mau menanggung. Jadi nggak ada pikiran lain lagi gitu kan. Kalau saya berpikirnya gitu. Kalau seandainya
saya hari ini belum ke sini, ya saya mendingan langsung ke Harajuku. Ngapain kemana-mana lagi? Udah nggak mikirin apa-apa, gitu kan? Tinggal belajar ya. Tinggal belajar, biaya sudah ditanggung dengan operasi Saitama. Selesai. Selesai ya. Jadi Kang Lukman memberi tips ya untuk mendukung teman-teman nanti tinggal di Jepang, karena materi yang disampaikan adalah kebudayaan. Tinggal di Jepang seperti apa? Iya. Pasti kita kaitannya dengan bahasa juga ya, Kang ya. Bahasa, kemudian kan di Harajuku ada belajar tentang budaya Jepangnya juga, gitu kan? Oke, baik ya. Jadi tadi disimpulkan bahwa bahasa itu nomor 1 ya untuk bisa komunikasi di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan tempat kerja ya, Kang ya. Ini akan sangat mendukung. Kemudian dari TNI itu dokumen. Kalau kita sudah ada niat, tentu dokumennya harus disiapkan sesuai yang disyaratkan ya. Nah, itu. Kalau ada kesulitan, itu dari Harajuku akan membantu. Nah, jadi tidak usah bingung atau ini sulit kalau dikerjakan sendiri. Nah, kita ada tim di sini. Ya, datang, kemudian konsultasi, apa saja yang kurang, nanti akan ketemu nih. Ya, pemecahannya. Tadi dokumen banyak sekali yang sudah kita sampaikan pada hari ini, kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu dan ikut partisipasi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ya, admin kami sudah mengirim nomor kontak kami. Boleh silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut dan lain-lain. Kami kedudukannya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ya, di Kecamatan Sindang, desanya Rambatan Wetan, dekat jalan raya kok ya. Jadi silakan jika ingin langsung datang kemari juga, kami selalu ada di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat sampai jam 3 sore, kemudian hari Sabtu sampai dengan jam 1 siang. Baik ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada partisipan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room ya. Terima kasih sekali lagi. Rozi.